Inilah sosok Eko Arianto, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, serta harta kekayaannya. Eko adalah pengadil terdakwa kasus korupsi timah Harvey Moise. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut Harvey Moise 12 tahun penjara. Namun, Eko menjatuhkan vonis hanya 6,5 tahun, dengan alasan tuntutan JPU terlalu berat. Tetapi Harvey Moise divonis denda 1 miliar rupiah dan diwajibkan membayar uang pengganti 210 miliar. Harvey Moise terlibat kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di IUPPT Timah Terbuka yang merugikan negara sebesar 300 triliun. Jumlah korupsi ratusan triliun dengan vonis hanya 6,5 tahun penjara, membuat publik bertanya-tanya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memandang vonis terhadap Harvey Moise menusuk rasa keadilan. Mahfud membandingkan nasib Harvey Moise dengan sejumlah kasus korupsi yang menggegerkan publik lainnya. Misalnya Mahfud membandingkan dengan kasus terpidana kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, Beni Cokro Saputro. Diketahui, Mahkamah Agung, sebelumnya menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup serta membayar uang pengganti sejumlah 6,078 triliun kepada Beni Cokro Saputro dalam kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Coba Anda ambil contoh, Beni Cokro, hukumannya seumur hidup. Asetnya ratusan miliar rupiah dirampas oleh Kejaksaan Agung, kata Mahfud saat ditemui di kantor MMD Inisiatif Jakarta Pusat pada Kamis, tanggal 26 Desember tahun 2024. Dikutip dari laman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Eko Arianto lahir di Malang, Jawa Timur pada tanggal 25 Mei tahun 1968. Hakim berusia 56 tahun ini merupakan pegawai negeri sipil, PNS, dengan golongan 4D. Eko Arianto meraih gelar sarjana hukum pidana pada 1987 dari Universitas Brawijaya. Dia lulus S2 Ilmu Hukum dari Iblam School of Law pada 2002. Gelar S3 Ilmu Hukum lalu didapatnya dari Universitas tanggal 17 Agustus tahun 1945 pada 2015. Usai menjadi CPNS pada 1988, Eko Arianto berkarir di sejumlah pengadilan negeri, termasuk di Jawa Barat, Aceh, Jawa Timur, serta Jawa Tengah. Sepanjang kariernya, Eko pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri di Pandeglang pada 2009, Blitar pada 2015, Mataram pada 2016, dan Tulungagung pada 2017. Eko kerap mengadili tindak pidana kriminal seperti kasus kelompok kriminal John K. Bukan Koko, dan Yeremias Farfar Hukubun terkait kasus kematian Justis Korwing, Erwin. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, mencatat, Eko Arianto terakhir melaporkan harta kekayaan pada tanggal 29 Januari tahun 2024 untuk periode laporan 2023. Eko Arianto memiliki harta kekayaan dengan total 2.820.981.000.